Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davinta Nadia Sasabila dari kelas 1 PPB, ingin presentasikan tentang membaca alat ukur. 1. Jangka sorong. Alat ukur jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis, mengukur diameter bagian dalam atau bagian luar pipa, untuk mengukur kedalaman suatu penjana yang sempit. Berikut merupakan bagian-bagian dari jangka sorong. Rahang dalam atau rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Rahang luar atau rahang bawah adalah pengukur utama. Baut pengunci rahang agar tidak bergeser. Skala Vernier atau skala Nonius untuk membaca akurasi hingga 0,05 mm. Ada skala utama dan tangkai ukur kedalaman. Untuk membaca skala utama, lihat pada gambar di atas. 21 mm adalah garis merah, merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Vernier, persis di sebelah kanan. Membaca skala Vernier, lihat gambar di atas dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala Vernier. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3. Untuk mendapatkan hasil akhir, ditambahkan kedua nilai, yaitu 21 mm ditambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm. Contoh, angka terdekat dari 0 adalah 10 cm dan garis Verniernya adalah 0,2 mm. 10 cm diubah menjadi mm adalah 100 mm. Ditambahkan menjadi 100 mm ditambah 0,2 mm sama dengan 100,2 mm. Kemudian yang kedua adalah micrometer screw. Micrometer screw adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm. Ini merupakan bagian-bagian dari micrometer screw. Ada anvil, yaitu bagian poros yang tidak bergerak, spindle, poros bergerak berbentuk komponen silindris yang digerakkan oleh timbal, kemudian locknut atau pengunci, bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Shaft statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Timbal, bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Ratchet, bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dengan pergerakan lebih perlahan dibanding menggerakkan timbal. Rangka atau frame, komponen berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan komponen lain micrometer screw. Cara menggunakannya, objek yang diinginkan diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Setelah itu, bagian timbal diputar hingga objek terjepit. Bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi. Setelah yakin dengan objek benar-benar terjepit, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama. Untuk skala utamanya dapat dilihat proses timbal telah melewati angka 5 di bagian atas dan bagian bawah garis horizontal telah melewati satu strip, yaitu 0,5 mm. Artinya pada bagian ini didapatkan hasil pengukuran 5 ditambah 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Pada bagian kedua terlihat garis horizontal di skala utama menghimpit dengan angka 28. Artinya skala Nonius didapatkan tambahan panjang 0,2 mm. Hasil pengukurannya adalah 5,5 ditambah 0,28 sama dengan 5,78 mm. Contoh, skala utamanya sama dengan 4 mm, skala Nonius sama dengan 0,3 mm, maka hasil pengukurannya 4 ditambah 0,3 sama dengan 4,30 mm. Kemudian, contoh, skala utama sama dengan 1,5 mm, skala Nonius 0,30 mm, maka hasil pengukuran 1,5 ditambah 0,3 sama dengan 1,80 mm. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.